pagi, saya sekarang berada di Hotel NCB, tepatnya TPSLN Osaka, di mana saat ini untuk warga yang terdaftar di wilayah KJRI Osaka akan melakukan pencoblosan pemilihan umum 11 Februari 2024. Untuk itu saya akan langsung saja ke salah satu petugas di sini. Kita tanya-tanya yuk. Selamat pagi, Bapak. Oke, selamat pagi Mbak Fira, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Langsung aja Bapak. Namanya siapa nih? Nama saya Anung. Oke, Mas Anung. Iya, betul. Gimana Mas Anung? Persiapan terus sampai menjelang hari ini. Ya, jadi kalau dari persiapannya kita mulai dari dulu pencocokan penelitian ya, coklit, kemudian kita susun DPS, daftar pemilih sementara, ada daftar pemilih sementara perbaikan, hasil perbaikan, kita bikin DPT, dan kemudian setelah DPT pun daftar pemilih tetap kami masih diarahkan ya, oleh KPU sebagai komandan kami untuk tetap mendata teman-teman yang pindahan ya, DPTB, bahkan yang belum terdaftar di mana-mana pun kami masih masih memberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih khusus atau DPK yang mungkin hari ini juga akan datang. Tapi tentu saja semuanya sesuai dengan prosedur yang berlaku ya. Mengenai surat suara, DPT dan yang lain-lainnya, bisa dijelaskan ada berapa surat suara untuk wilayah KJRI Osaka? Jadi kalau untuk DPT surat suara sendiri, alokasi dari KPU adalah sesuai dengan jumlah DPT yang adalah sejumlah 9.053 plus cadangan 2%. Tetapi untuk pemilu kali ini dengan semakin banyaknya DPTB yang pindahan, itu ada namanya surat suara yang return to sender, di mana kami sudah kirimkan kepada teman-teman yang menggunakan metode pos, tapi kembali kami karena mungkin sudah pindah, alamatnya nggak dikenal dan sebagainya. Mungkin teman-teman kurang lengkap kali ya kalau nulis alamat, jadi kami sudah kirim tapi kembali. Nah, surat-surat suara yang kembali itu kami sebut namanya return to sender. Jadi itu kali ini boleh kita pindahkan ke TPSLN. Gitu. Itu kalau dari per kemarin jumlahnya adalah 2011 surat suara. Jadi Pak, jumlah detilnya DPT? Oke. Kalau untuk DPT sendiri, kalau yang metode TPS itu kita ada 1.879. Kalau untuk yang pakai pos itu 7.174, sehingga total adalah 9.053. Itu semua kita terbagi dalam 15 KPPSLN, 3 KPPSLN TPS, dan 12 KPPSLN yang metode pos. Seperti itu. Kemudian untuk ke DPTB, teman-teman ternyata banyak yang pindahan. Mungkin ya terkait dengan musim corona yang sudah berakhir. Kemudian teman-teman yang perawat, pekerja migran gitu ya, udah dibuka lagi pada datang ke sini. Sehingga mereka terdaftar di Indonesia mau nyoblos di sini. Kami mendata sampai dengan terakhir kemarin itu 2.638 pemilih pindahan. Ya, banyak sekali kan? Itu rekor selama, kebetulan saya tahun 2012 juga jadi PPLN, itu luar biasa DPTB kali ini. Makanya kali ini TPS terbagi 3 ya? Iya betul. Nah, untuk mengantisipasi ini kami mengambil kebijakan kita bikin TPS 3. Masing-masing TPS pun luar biasa, kita buatkan bilik suara, di mana TPS 1 itu ada 12 bilik suara, TPS 2 dan 3 masing-masing 9 bilik suara. Ini untuk mengantisipasi teman-teman yang datang sebagai DPTB dan juga DPK, di mana waktu pelayanan agak pendek ya, cuma 2 jam sebelum tutup dan 1 jam sebelum tutup. Seperti itu. Jadi kami mengantisipasi dengan memperbanyak jumlah bilik suara. Terima kasih Pak. Satu pertanyaan lagi nih, boleh nggak ya? Siap. Selanjutnya Pak, satu pertanyaan lagi. Siap. Untuk mengantisipasi pemilihan umum yang jujur dan adil, ini apa saja yang dilakukan oleh tim PPLN? Oke, baik. Kalau dibilang jujur dan adil, ya pastinya kami memperlakukan semua pemilih sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ya, harus siapapun dia, siapapun posisinya, semua sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan oleh KPU yang diberikan kepada kami.
Kemudian untuk memudahkan juga kami juga sudah membangun satu sistem pengadministrasian. Orang ini sudah terdaftar sebagai apa, kemudian harus dilayani sebagai apa. Kemudian kami juga memberikan arahan yang pas untuk teman-teman KPPSLN supaya mereka bagaimana memperlakukan teman pemilih yang datang ke sini. Dia sebagai DPTB harus bagaimana, sebagai DPT harus bagaimana, sebagai DPK harus bagaimana. Itu semoga mereka bisa menjelaskan dengan baik sehingga teman-teman bisa diperlakukan semua sama. Semua mempunyai hak yang sama dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilu serentak 2024 kali ini. Oke. Terima kasih banyak Pak Hanus. Ya, terima kasih kembali. Tepat jam 18:10 pencoblosan melalui TPSLN Osaka sudah selesai dan sekarang petugas sedang melakukan penyegelan terhadap surat suara. Satu lagi buat dia kembangnya. Ya, dua lagi kanan kiri ya. Habis. Udah. Oh. Semuanya jadi segel semuanya. Ini juga ya bagian atas. Semua samping. Segel seperti ini. Petugas sedang melakukan penyegelan kotak-kotak pertama yang sudah penuh. Cukup ya? Ibu oke ya? Sudah segel semua? Oh, sudah menyaksikan. Siap. Terima kasih Bu Bapak saksi. Surat suara sisa kita hitung dulu kali. Oke. Iya, hitung sisa surat suara DPT yang tidak hadir ya. PSLN 1 Osaka sudah selesai. Jadi sekarang penyegelan kotak suara. Sekarang pukul 18.54 TPS LN Osaka. Banyak sekali yang tidak hadir untuk DPT dan DPTB. Kurang lebih nggak sampai 20% yang coblos. Jadi banyak sekali surat suara yang kita sesuai dengan undang-undangnya akan disilang oleh Ketua KPP. Ketua KPPS masuk memberi tanda silang pada bagian luar surat suara yang memuat tempat, nomor, alamat TPS dan tanda tangan Ketua KPPS dalam keadaan terlipat dengan menggunakan spidol atau ballpoint. Untuk surat suara yang tidak digunakan, sisa surat suara cadangan, surat suara yang rusak, dan surat suara yang keliru coblos. Siap. Cukup ya. Spidolnya Berarti kita bisa menyaksikan ya Pak ya saat di ya. Oke. Nah seperti ini ya surat yang tidak terpakai, bagian alamat. nama dan bagian alamat akan disilang agar tidak bisa digunakan lagi. Bagian TPS, alamat Osaka dan tanda tangan. Daripada 14 tuh nyampe